Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, dengan orang yang sama, dengan semester yang sama, juga dengan kelas yang sama. Di sini saya, Imam Syarifudin Syah, dari semester 3, jurusan Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan membahas salah satu topik dari mata kuliah Akuntansi Syariah, yaitu isu kontemporer, yaitu yang ada dalam bab 6. Nah, sebelum saya membahas tentang isu kontemporer, saya akan menyinggung sedikit tentang pasar modal syariah, konvensional, bagaimana perkembangan pasar modal, bagaimana sejarah pasar modal, dan juga prinsip-prinsip pasar modal syariah. Selanjutnya, apa sih itu isu kontemporer? Perlu tidak pasar modal? Lalu pasar modal itu apa ya? Isu kontemporer merupakan isu pembaharuan isu yang terjadi pada masa sekarang, yang memiliki trending topik atas suatu kejadian yang berlaku, juga memiliki solusi yang bisa diselesaikan dengan zaman sekarang gitu. Jadi dalam isu kontemporer itu suatu isunya itu memiliki isu tentang isu terbaru gitu dan bisa diselesaikan itu saat ini juga gitu. Lalu tentang pasar modal. Pasar modal itu merupakan salah satu tonggak perekonomian yang ada di dunia. Nih, pasar modal juga ada dua loh. Ada pasar modal syariah dan juga ada pasar modal konvensional. Nah, apa sih yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional? Cuma satu, yaitu prinsip yang digunakan. Karena prinsip yang digunakan pasar modal syariah dengan prinsip yang digunakan pasar modal konvensional itu berbeda. Yang syariah itu lebih mengedepankan tentang Al-Quran dan hadis yang digunakan dalam prinsipnya. Kalau konvensional itu pada umumnya gitu. Lalu ada nih pertanyaan yang menarik. Perlu tidaknya pasar modal? Jawabannya perlu. Karena dengan adanya pasar modal, baik dalam dunia industri atau dunia perekonomian itu bisa menjadi tolak ukur maju atau tidaknya perekonomian gitu. Karena itu berdasarkan studi yang terjadi gitu. Selanjutnya, karena dengan adanya pasar modal juga dalam dunia perusahaan, dalam dunia industri juga digunakan sebagai sarana untuk investasi yang dijadikan data acuannya. Selanjutnya bisa dijadikan sebagai analisis data keuangannya, karena kebanyakan para perusahaan atau para industri itu mereka tidak tahu gitu cara memanajemen uang dengan baik, sehingga antara aset dan pengeluaran itu tidak sinkron gitu. Selanjutnya, gimana sih perkembangan pasar modal di Indonesia? Nah, awalnya itu bukan pasar modal namanya, namun reksadana. Nah, reksadana ini merupakan suatu teori, suatu gagasan yang baru pertama kali ada gitu. Dan pastinya karena baru pertama kali ada, makanya membutuhkan suatu pembaharuan tentang suatu kebijakan. Nah, maka dari itu, reksadana syariah ini bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia tahun 2000, tahun 97-an. Nah, bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia dan menghasilkan suatu landasan-landasan yang baru. Jadi, pada saat itu juga reksadana juga memiliki suatu pandangan. Nah, selanjutnya, karena di tahun 99 terjadi inflasi, tuh kacau yang ada di reksadana syariah. Maka dari itu, reksadana syariah itu mengoptimalkan segala kemampuan bagaimana caranya supaya dia tetap ada, tetap eksis. Maka dari itu, dia bekerjasama dengan salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Dan katanya perusahaan itu tidak terjadi kekurangan inflasi gitu, karena perusahaan itu merupakan suatu kebijakan yang tersendiri. Nah, karena itu reksadana syariah itu bekerjasama dengan salah satu perusahaan di Jakarta tahun 2000-an. Nah, setelah itu
salah satu perusahaan yang itu mempunyai salah satu perusahaan di Jakarta itu mempunyai suatu prinsip gimana kalau misalkan kita itu adain suatu sistem yang berbasis syariah dan dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, karena di konvensional itu apa ya? Jadi lebih mengacu kepada keuntungan merugikan orang lain gitu. Karena tidak ada sistem yang bagi hasil dan dan lebih condongnya ke riba gitu. Makanya coba bikin inovasi baru gitu. Nah, pada saat itu mulai tercetusnya suatu ide. Namun tercetusnya sebuah ide itu belum sama sekali dirancang karena terjadi kebingungan dan kebimbangan. Sebenarnya sudah di tahun 2005-an kita itu sudah mulai ada pergerakan, namun belum begitu. Nah, di tahun 2008 terbitlah suatu undang-undang nomor 14 tahun 2008 itu menerbitkan tentang pengakuan tentang syariah yang diberi nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), bukan yang ada di gedung fakultas kita. Nah, SBSN ini lebih lebih jelas lagi gitu tentang syariah, tentang prinsip syariah, tentang lainnya. Selanjutnya tentang dasar hukum pasar modal syariah. Nah, dalam suatu pasar modal syariah itu pasti mempunyai suatu dasar hukum atau landasan yang dijadikan atau data acuan supaya pasar modal syariah bisa berkembang atau bisa lebih maju lagi. Salah satunya adalah peraturan nomor 2 K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah nomor KEP _2008 _BL _2012. Selanjutnya ada tentang peraturan nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah nomor KEP 181-BL-2009. Selanjutnya ada tentang peraturan nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah nomor KEP 430-BL-12. Nah, dengan adanya peraturan kayak gitu, kita semakin gencar lagi tentang pasar modal syariah, semakin jelas lagi. Selanjutnya tentang prinsip pasar modal syariah. Nah, prinsip-prinsip ini sangat mendukung gitu supaya pasar modal syariah lebih kenal dan lebih jelas lagi dalam menerapkan segala prinsipnya. Yang pertama adalah transaksi. Transaksi yang digunakan ini memiliki nilai atau manfaat dan keunggulan. Selain kita berintransaksi, juga kita memiliki manfaat dan keunggulannya karena percuma saja kita melakukan transaksi namun tidak memiliki keuntungan atau manfaat yang kita timbulkan. Nah, selanjutnya itu menghindari setiap transaksi yang jalim. Nah, di sini kita dengan adanya berbasis syariah ini seenggaknya kita menghindari setiap transaksi yang jalim. Transaksi yang jalim itu bukan tentang transaksi yang macam-macam ya, tapi lebih tepatnya ke sistem riba dan sistem yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Selanjutnya tentang uang sebagai alat pertukaran. Nah, uang juga dijadikan sebagai alat pertukaran yang sah ya. Nah, karena dijadikan alat pertukaran yang sah, maka uang berfungsi sebagai alat pertukaran barang gitu. Nah, yang fungsinya itu sebagai alat yang memiliki nilai dan menggambarkan daya beli tentang suatu barang atau suatu harga gitu. Jadi uang juga bisa dijadikan sebagai alat pertukaran yang memiliki nilai dan memiliki barang dan harta. Selanjutnya tentang transaksi harus transparan. Kenapa sih transaksi harus transparan? Biar jelas, biar tahu arahnya, biar kita tahu tuh di mana letak kerugian, di mana letak keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya juga dengan adanya transaksi yang transparan juga
seenggaknya bisa meminimalisir segala hal bentuk penipuan yang terjadi pada suatu perusahaan. Nah, bukan berarti tidak ada penipuan ya yang terjadi. Penipuan pasti ada. Nah, namun bagaimana cara supaya kita tuh bisa meminimalisir segala hal bentuk penipuan dengan adanya transaksi yang transparan dan keterbukaan. Lanjut. Nah, terima kasih atas teman-teman yang sudah melihat video ini, juga telah menyaksikan tentang saya menjelaskan tentang suatu teori tentang isu kontemporer. Nah, kurang dan lebihnya tidak ada kembalian karena lebih dan kurangnya saya cukupkan sampai di sini dan saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.